Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana konsep teori pengambilan darah arteri beserta analisis gas darah. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tujuan pemeriksaan AGD. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tujuan pemeriksaan tes Allen. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tahapan pemeriksaan tes Allen dan mendemonstrasikan ulang pemeriksaan tes Allen, serta mampu mendemonstrasikan kembali prosedur pemeriksaan AGD, serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan AGD. Sebelum membahas lebih jauh tentang analisis gas darah, ada baiknya kita mengulang kembali bagaimana perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan vena. Berdasarkan sifat-sifatnya, pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang mengarah pada jantung atau biasa disebut sebagai pembuluh darah balik, serta membawa darah kotor atau minim oksigen. Pembuluh darah vena juga memiliki katup yang berfungsi untuk membantu darah agar kembali ke jantung atau mencegah darah balik lagi ke ekstremitas. Vena juga memiliki jaringan elastis yang tipis dan memiliki penampang pembuluh darah yang lebih luas. Sedangkan pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang meninggalkan jantung atau mengalirkan darah dari jantung menuju organ lain. Kemudian juga arteri membawa darah yang kaya akan oksigen serta tidak memiliki katup. Pembuluh darah arteri juga memiliki jaringan elastis yang lebih tebal dan penampang yang lebih sempit dibanding dengan pembuluh darah vena. Dari gambar ini kita bisa memperhatikan bahwa di sini antara arteri dan vena sama-sama memiliki tunika interna atau endotelium, kemudian membran dasar, internal elastik yang dimiliki oleh arteri, sedangkan di pembuluh darah vena tidak ada. Kemudian di bagian tunika media terdapat otot halus yang lebih tebal pada arteri, namun di vena tipis. Kemudian terdapat eksternal elastik lamina pada arteri, sedangkan di pembuluh darah vena tidak ada. Dan kedua pembuluh darah ini sama-sama memiliki tunika eksterna. Bagian lumen dari pembuluh darah arteri juga lebih kecil dibandingkan dari pembuluh darah vena yang lebih lebar. Ini juga ada kaitannya dengan tekanan di arteri yang lebih tinggi, sehingga lapisan pembuluh darahnya juga harus lebih tebal untuk mencegah ruptur pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah dari yang besar yaitu aorta, arteri, dan arteriol, sedangkan pembuluh darah vena yang besar yaitu vena, venula, dan kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah paling kecil di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah kita mempelajari kembali tentang anatomi pembuluh darah, khususnya pembuluh darah arteri, berikutnya kita membahas tentang apa itu pemeriksaan analisis gas darah atau biasa kita kenal dengan AGD. Pemeriksaan AGD merupakan pemeriksaan gas darah arteri yang memungkinkan untuk mengukur pH dan juga keseimbangan asam basa, oksigenasi, kadar karbon dioksida, kadar bikarbonat, saturasi oksigen, dan kelebihan atau kekurangan basa. Pemeriksaan AGD ini umumnya dilakukan di unit perawatan kritis atau ICU pada pasien yang menggunakan alat bantu nafas. Tujuan dari pemeriksaan AGD ini yaitu untuk melihat keseimbangan asam basa tubuh atau pH
untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau disebut asidosis dan basa atau alkalosis. Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk melihat pertukaran gas di alveoli, kemudian juga mengetahui tekanan O2 dan CO2 di darah. Untuk mengetahui apakah tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah atau disebut hipoksia, atau karbon dioksida terlalu tinggi yang dikenal dengan hiperkarbia. Biasanya akibat gangguan metabolisme atau masalah pernafasan. Adapun indikasi dilakukannya pemeriksaan analisis gas darah yaitu pada pasien dengan kondisi sebagai berikut, seperti PPOK, edema pulmonal, ARDS, infak miokard, pneumonia, shock, pasca pembedahan CABG, resusitasi kardiak arrest, pasien dengan perubahan status respiratori dan anestesi yang terlalu lama. Kontraindikasi dilakukannya AGD jika terdapat adanya gangguan sirkulasi ke area ekstremitas atau bagian distal dari ekstremitas atas, kemudian infeksi kulit, pasien yang mendapat terapi antikoagulan yang dikhawatirkan nanti akan terjadi perdarahan, dan juga pasien dengan koagulopati. Sebelum memahami analisis lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui nilai-nilai normal komponen yang akan dinilai dalam analisis gas darah. Misalnya seperti nilai pH, yaitu normalnya 7,35 sampai 7,45, PO2 80 sampai 100 mm Hg, PCO2 35 sampai 45 mm Hg, HCO3 22 sampai 27 mili ekuivalen per liter, base excess 0 sampai kurang lebih 2 mili ekuivalen per liter, saturasi oksigen 95% atau lebih. Dan kita harus ingat bahwa dikatakan asidosis jika pH kurang dari 7,35 dan dikatakan alkalosis jika pH lebih dari 7,45. Poin penting atau krusial yang perlu diperhatikan yaitu pH darah, bikarbonat atau HCO3, PaCO2 yang bisa menunjukkan bagaimana kondisi yang terjadi di dalam darah, sehingga kita juga bisa memperkirakan pada kondisi-kondisi tertentu di bawah ini biasanya mengakibatkan asidosis atau alkalosis. Kita lihat pada kolom yang tabel pertama. Nah, jika pH kurang dari 7,4 pada kondisi bikarbonatnya rendah dan PaCO2-nya rendah, maka ini biasanya kondisi yang mengarah kepada asidosis metabolik. Misalnya pada pasien dengan gagal ginjal, shock, ketoasidosis diabetik, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan metabolisme. Kemudian jika pH-nya lebih dari 7,4 dengan bikarbonat yang tinggi dan PaCO2 yang tinggi, maka ini merupakan kondisi disebut sebagai alkalosis metabolik. Biasanya pasien yang mengalami alkalosis metabolik yaitu pasien-pasien yang muntah, kemudian kronis muntahnya, atau juga mengalami hipokalemia. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika pH darah rendah, kemudian juga bikarbonat rendah, maka ini biasanya adalah kondisi asidosis metabolik, ya. Kemudian jika pH darahnya tinggi, bikarbonatnya tinggi, maka ini adalah
kondisi alkalosis metabolik. Berikutnya, jika pH kurang dari 7,4, kemudian kadar bikarbonat tinggi dan kadar PaCO2 tinggi, maka ini biasanya berkaitan dengan kondisi masalah respiratorik. Jika pH-nya rendah, maka asidosis respiratorik. Biasanya terjadi pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami penyakit paru seperti pneumonia atau PPOK. Kemudian juga jika pH darahnya lebih dari 7,4, kemudian bikarbonat rendah dan PaCO2-nya rendah, maka biasanya ini disebut sebagai kondisi alkalosis respiratorik, di mana kondisi yang terjadi pada pasien misalnya pada pasien nyeri atau cemas. Pemeriksaan AGD juga memiliki efek samping sehingga perlu diperhatikan bagi pemeriksanya, terutama perawat. Adapun efek samping dari pemeriksaan AGD yaitu bisa terjadi perdarahan atau pembengkakan di area suntikan, kemudian terjadi penggumpalan darah di bawah kulit atau hematom, bisa menyebabkan pusing, pingsan, dan infeksi pada area kulit yang ditusuk. Sehingga teknik steril sangat perlu diperhatikan dan diterapkan oleh perawat ketika melakukan pemeriksaan AGD ini. Pada lokasi fungsi arteri seperti radialis, maka perlu dilakukan Allen test, yaitu tes untuk mengetahui kepatenan aliran pada pembuluh darah ulnaris maupun radialis. Lokasi pengambilan darah arteri lainnya misalnya pada arteri brachialis atau arteri femoralis. Namun biasanya untuk arteri femoralis sangat berisiko karena terletak di dekat dengan area yang mengeluarkan feses maupun urin atau area yang bisa terkena dengan kontaminasi bakteri. Lokasi pengambilan darah arteri lainnya seperti pada arteri tibialis posterior atau arteri dorsalis pedis. Biasanya ini dilakukan pada anak-anak atau juga orang dewasa yang memang sudah sulit dilakukan pengambilan darah di arteri radialis dan ulnaris. Sebelum melakukan pengambilan darah arteri, penting bagi kita untuk melakukan Allen test agar ketika dilakukan penusukan di arteri radialis, darah tetap dapat mengalir melalui arteri ulnaris agar sampai ke bagian ujung-ujung jari atau bagian yang distal. Yang pertama-tama kita lakukan adalah meminta pasien untuk mengepal dan membuka tangan sebanyak 3 kali. Kemudian minta pasien untuk mengepalkan tangan. Lakukan penekanan dengan 2 jari di arteri radialis dan ulnaris. Kemudian minta pasien untuk membuka kepalan tangan. Lepaskan tekanan di arteri ulnaris, kemudian lihat apakah darah langsung mengalir melalui arteri ulnaris ke bagian telapak tangan atau bagian distal dari ekstremitas. Jika tangan kembali berwarna merah dalam kondisi yang singkat atau dalam hitungan detik, maka
Bisa dikatakan bahwa arteri ulnaris ini tidak ada sumbatan. Selanjutnya, lepaskan tekanan di bagian arteri radialis. Jika sudah dapat diketahui tidak ada masalah suplai darah melalui arteri ulnaris, maka dapat dilakukan pengambilan darah melalui arteri radialis. Pemeriksaan darah arteri lainnya dapat dilakukan misalnya dengan Doppler untuk melihat aliran arteri, misalnya pada daerah-daerah seperti posterior tibia, dorsalis pedis, brachialis, atau femoralis yang tidak dapat dilakukan tes Allen, atau dengan melakukan plethysmograph atau pemeriksaan MRI. Adapun persiapan alat untuk melakukan pengambilan darah arteri meliputi spuit, heparin, atau spuit yang khusus untuk melakukan pengambilan darah AGD atau darah arteri yang memang sudah terdapat lapisan heparin. Iodium povidin, penutup jarum atau gabus karet, atau set spuit yang memang khusus untuk mengambil darah arteri biasanya sudah tersedia bagian penutupnya agar tidak tercampur udara dari luar saat darah arteri sudah diambil di dalam spuit. Kasa steril, kapas alkohol, plester dan gunting, pengalas, handuk kecil untuk membuat hiperekstensi pada area pergelangan tangan saat dilakukan pengambilan darah arteri, gunanya supaya arteri lebih ke permukaan kulit. Sarung tangan sekali pakai, obat anestesi lokal jika dibutuhkan untuk mengurangi rasa nyeri, wadah berisi es, kertas label untuk nama atau identitas pasien, termometer, dan bengkok. Hal terpenting sebelum kita melakukan pengambilan darah arteri adalah membaca status atau mengecek status pasien terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pasien yang akan dilakukan pengambilan darah adalah orang yang tepat. Cek kelengkapan alat dan lakukan cuci tangan. Beri salam kepada pasien, perkenalkan nama perawat, dan jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Beri kesempatan pada pasien untuk bertanya terkait dengan tindakan, kemudian jelaskan tujuan tindakan, tanyakan keluhan klien saat ini, dan jaga privasi klien. Dekatkan alat-alat ke sisi tempat tidur klien dan berikan posisi yang nyaman. Pakai sarung tangan, lakukan palpasi arteri radialis, dan lakukan tes Allen. Prosedur pengambilan darah arteri agar memudahkan, hiperekstensikan pergelangan tangan klien dengan gulungan handuk, kemudian cek area arteri radialis, kemudian fiksasi lakukan disinfeksi area, kemudian mempersiapkan spuit yang sudah dibilas dengan heparin, kemudian tusuk area arteri yang akan diambil darah arterinya dengan sudut 45 derajat. Kemudian observasi ambil darah dan tarik spuit, atau biasanya jika pembuluh darah arteri yang kita ambil maka akan naik sendiri ke dalam spuit. Setelah darah diambil, jangan lupa agak sedikit
putar spuit agar heparin tercampur dengan darah yang sudah diambil. Kemudian tempatkan spuit di antara bak es, ukur suhu pasien dan pernapasan pasien untuk mengetahui apakah ada respon nyeri. Jangan lupa untuk memberikan label pada spesimen darah dan segera antarkan ke laboratorium. Rapikan alat dan cuci tangan. Kaji respon klien dan dokumentasikan tindakan yang sudah dilakukan. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan alentest dan pengambilan darah arteri di laboratorium dengan menyimak video berikut ini terlebih dahulu. Secara umum, interpretasi hasil pengambilan darah arteri dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Jika pH turun dan PCO2 naik dengan HCO3 yang normal, maka kondisi ini menunjukkan asidosis respiratorik. Jika pH naik, PCO2 turun, dan HCO3 normal, maka kondisi ini menunjukkan alkalosis respiratorik. Kemudian jika pH turun, PCO2 normal, dan HCO3 turun, maka kondisi ini menunjukkan asidosis metabolik. Yang terakhir, jika pH naik dan PCO2 normal, HCO3 naik, maka kondisi ini merupakan kondisi alkalosis metabolik. Pada kondisi-kondisi seperti pH turun dengan PCO2 naik dan HCO3 yang naik, maka ini bisa menunjukkan adanya asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Sedangkan jika pH sudah menunjukkan dalam rentang yang normal dengan PCO2 naik dan HCO3 yang naik, maka ini menunjukkan kondisi asidosis respiratorik terkompensasi. Tabel ini menunjukkan kondisi yang lebih spesifik yang membandingkan antara nilai pH, kadar PaCO2, HCO3-, dan base excess untuk menentukan apakah darah mengalami asidosis atau alkalosis dengan kondisi respiratorik atau metabolik, serta apakah mengalami kompensasi atau hanya kompensasi sebagian atau tidak terkompensasi sama sekali. Hal penting yang perlu menjadi patokan yaitu nilai PaCO2 merupakan nilai yang menunjukkan status respiratorik, sedangkan nilai HCO3- menunjukkan status metabolik. Nilai pH akan berbanding terbalik dengan PaCO2. Misalnya, jika pH-nya naik, maka PaCO2 biasanya akan turun. Maka masalahnya adalah masalah respiratorik. Sedangkan jika pH berbanding lurus dengan HCO3-, maka masalahnya adalah masalah metabolik. Misalnya nilai pH naik, maka HCO3 naik. Selain itu juga kita perlu mengingat bahwa asidosis adalah nilai pH darah kurang dari 7,35, sedangkan dikatakan alkalosis jika pH darah lebih dari 7,45. Berikut ini merupakan bagan yang dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana proses dalam melakukan interpretasi gas darah. Kita lihat pH terlebih dahulu. Jika pH kurang dari 7,35, maka disebut sebagai kondisi asidosis. Kemudian kita lihat PCO2. Jika PCO2 meningkat, maka disebut sebagai asidosis respiratorik. Jika PCO2 turun, maka masuk ke dalam masalah metabolik.
Begitu juga dengan kondisi pH yang lebih dari 7,45, maka disebut sebagai alkalosis terlebih dahulu. Kemudian kita lihat HCO3-nya. Jika HCO3-nya naik, maka dapat dipastikan bahwa ini kondisi masalah metabolik. Sedangkan jika HCO3-nya turun, maka ini merupakan kondisi respiratorik. Seperti yang tadi kita ingat bahwa pH akan berbanding lurus dengan kondisi metabolik, sedangkan pH akan berbanding terbalik dengan nilai PCO2 atau masalah respiratorik. Mari kita lakukan analisis gas darah pada kondisi pasien berikut ini. Dengan nilai pH 7,48, PCO2 30, dan HCO3 27. Kondisi yang terjadi adalah alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Berikutnya, pada seorang pasien di ruang rawat paru, pasca tindakan laparotomi dengan hasil EGD sebagai berikut. pH 7,21, PO2 80, PCO2 60, dan HCO3 30. Hasil interpretasi AGD yaitu terjadi asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Lakukan interpretasi AGD atau analisis gas darah pada pasien di IGD dengan diagnosis medis kombusio 25%, terdapat keluhan sesak nafas dengan pH 7,10, PO2 50, PCO2 80, HCO3 23. Interpretasi AGD dengan data tersebut yaitu asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Berikutnya, pada pasien dengan pH darah 7,60, PaO2 90, PaCO2 35, HCO3 30, best excess plus 4, dan SA saturasi O2 96%. Interpretasi AGD dengan kondisi tersebut yaitu alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Berikutnya, pada pasien dengan pH 7,21, PaO2 56, PCO2 51, HCO3 18, best excess minus 8, dan saturasi O2 90%. Adapun interpretasi AGD dengan kondisi tersebut yaitu asidosis metabolik dan asidosis respiratorik dengan hipoksemia berat. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe jika dirasa informasi yang dibagikan ini bisa bermanfaat.